Jokowi bukan yang memilih secara acak kenapa harus Lampung, kenapa harus NTT, tapi karena Jokowi memahami betul bahwa simpul-simpul di situ itu memiliki simpul yang dekat dengan Jokowi. Dia datang ke Lampung, datang ke NTT, paling tidak setelah beliau turun itu, beliau bisa mempengaruhi pemilih untuk nanti bersama-sama ikut bersuara untuk PSI di pemilu. Saya rasa Harapannya begitu. harapannya begitu. Jokowi bukan tokoh adat, bukan tokoh agama yang dikunjungi oleh masyarakat secara sukarela. Jokowi adalah politisi, sehingga kita patut mencurigai bahwa semua kegiatan Jokowi adalah kegiatan politik. Seolah-olah banyak pengagum segala macam, walaupun itu sebetulnya dikondisikan. Itu bukan berarti bahwa Jokowi ingin dianggap sebagai tokoh besar, tapi itu sengaja dibangun supaya mempengaruhi kelompok yang tidak tahu di wilayah itu besar. Persoalan di belakang layar bahwa mereka ya dalam artian mohon maaf kalau kasar ya dibayar, difasilitasi segala macam. Ya seperti yang Bung Ardi sampaikan, memang secara politik tidak keliru. Tidak keliru memang, boleh saja, sah-sah saja. Boleh saja begitu. Iya. Tapi kan kita mau sampai kapan begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat di seluruh dunia, ini soal belusukan atau bukan belusukan sekarang. Pak Jokowi, Presiden ke-7 Indonesia, muter-muter sudah mulai. Setelah dari Lampung dan dipersoalkan soal gelar adatnya, kemarin Pak Jokowi ke NTT, Nusa Tenggara Timur. Wah, di sana juga dapat gelar ya adat lah dari kerajaan sana, katanya begitu. Konon upaya atau ikhtiar Jokowi itu untuk menaikkan rating dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang diketuai oleh anaknya sendiri yaitu Kaisang. Nah, untuk membahas soal ini, bagaimana peluang PSI setelah Pak Jokowi ikut turun gunung katanya, itu bagaimana? Nah, sudah hadir di Markas Obor Rakyat ini kawan lama saya, seorang anak muda cerdas yang sekarang menjadi Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, sebuah lembaga survei kredibel. Wah, ini dia. Selamat datang Bung Deddy Kurniasa, Dr. Deddy Kurniasa. Salaman dulu kita, Pak Dokter. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu. Bung Deddy, Anda melihat fenomena Pak Jokowi turun ke beberapa tempat ini kemarin setelah di Lampung, kemudian beberapa hari lalu di NTT dengan membawa bendera PSI, itu seperti apa? Ya, kita ya kalau melihat Jokowi ya dari perspektif politisi Indonesia, ini saya kira sebagai model yang memang patut ditiru untuk politisi. Kenapa? Karena satu sisi Jokowi itu dia terbukti mampu mengetahui sekaligus mengelabuhi publik. Mengelabuhi publik. Dalam artian begini, bahwa Jokowi berhasil mencitrakan dirinya dia itu seolah-olah adalah tokoh yang ya luar biasa begitu ya, dengan elektabilitas yang cukup menonjol begitu ya, dengan karakter masyarakat umum kebanyakan begitu ya, dekat dengan masyarakat kelas bawah begitu. Dan upaya Jokowi sekarang ketika dia kemudian melakukan safari politik ke banyak daerah itu bisa dilihat dari satu karakter saja. Misalnya, kenapa di kunjungan secara berturut gitu ya, yang beliau pilih adalah soal penerimaan dari sisi adat istiadat, dari sisi yang tradisional itu saya kira ya. Kenapa? Karena beliau memahami betul bahwa masyarakat Indonesia itu memang mayoritasnya adalah masyarakat tradisional, itu satu, dan itu pasti disenangi. Belum lagi kalau kita lihat dari perspektif wilayah yang dia kunjungi, Lampung misalnya, memang Lampung itu termasuk sumber suara yang dominan ke Jokowi di pemilu, baik di 2019 maupun di 2024 begitu ya. Termasuk bagaimana kemudian dia mengendorse Prabowo Subianto juga di Lampung juga saya kira juga termasuk yang tinggi. Lalu kemudian di NTT juga sama, artinya Jokowi bukan yang memilih secara acak kenapa harus Lampung, kenapa harus NTT, tapi karena Jokowi memahami betul
bahwa simpul-simpul di situ itu memiliki simpul yang dekat dengan Jokowi dari sisi personal gitu ya, dan dari sisi politik juga. Jokowi sekarang sedang membawa PSI. Dengan kata lain bahwa dia datang ke Lampung, datang ke NTT, paling tidak setelah beliau turun itu, beliau bisa mempengaruhi pemilih untuk nanti bersama-sama ikut bersuara untuk PSI di pemilu. Saya rasa Harapannya begitu. harapannya begitu. Tapi apakah itu berhasil ya? Ya itu masih jadi tanda tanya besar. Kenapa? Karena selama ini kan kalau kami di IPO itu dalam melakukan survei itu beberapa kali, bahkan sejak 2019 begitu ya, termasuk 2014 mungkin lah, sudah banyak lembaga yang melakukan survei. Tingkat endorsement Jokowi terhadap pihak lain, entah itu partai politik maupun tokoh lain, itu sebetulnya rendah. Kenapa? Karena mayoritas pemilih itu secara langsung tertarik dan dipengaruhi untuk memilih Jokowinya sendiri, bukan untuk memilih orang lain. Itulah kita cek misalnya di 2024 misalnya, elektabilitas Prabowo memang tinggi, bukan karena faktor Gibran. Gibrannya justru dari tokoh yang lain, sebut saja misalnya ada Pak Mahfud. Bukan yang ikut berkontestasi lah ya, misalnya Erick Thohir misalnya, karena dulu kan ramai digadang-gadang juga. Erick Thohir, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, itu lebih tinggi dibandingkan Gibran. Meskipun di baliknya ada Joko Widodo. Nah, itu bisa ditafsir bahwa Joko Widodo belum pernah terbukti mampu mengendorse untuk orang lain, kira-kira begitu. Tapi kalau untuk dirinya dia memang iya terbukti. Sehingga sekarang kalau misalnya Jokowi mau mengendorse entah itu PSI maupun itu Gibran, per hari ini saya kira masih cukup sulit. Tapi upaya dia belusukan, upaya Joko Widodo turun ke masyarakat secara langsung melakukan konsolidasi, ya secara politik harus diapresiasi, kan kira-kira begitu ya. Ini dari sisi kacamata politisi kira-kira begitu. Ya. Jadi menurut Bung Deddy bahwa Jokowi masih cukup sulit atau belum terbukti berhasil mampu mengendorse PSI. Ya, kalau mengendorse PSI saya kira ya paling tidak per hari inilah ya. Kalau misalnya hari ini dilaksanakan pemilihan umum begitu, PSI belum lolos ke parlemen. Berapa angka terakhir survei bocoran yang? Ya, IPO kebetulan surveinya kan 2 bulan yang lalu itu masih di 1,7%, bahkan mungkin 1,8%. Beberapa waktu ke depan mungkin IPO akan melakukan survei lagi. Nah, itu baru kita bisa lihat berapa preferensi memilih PSI dan Gibran atau mungkin tokoh-tokoh yang lain dihasilkan setelah Jokowi melakukan belusukan di Lampung dan juga di NTT. Ya. Jadi memang Jokowi ini tujuannya sebetulnya untuk mendongkrak elektabilitas PSI ya, karena pasti begitu. Kenapa? Karena kan Jokowi ini kan menjadi satu-satunya politisi senior gitu ya, termasuk tokoh elit lah. Di samping ada Megawati Soekarno Putri, ada SBY, Prabowo, ada Prabowo, bahkan mungkin Yusuf Kala begitu ya, tokoh-tokoh yang pernah memimpin negara ini. Jokowi adalah yang tidak memiliki partai per hari ini ya. Iya. Artinya ketika dia ingin melanggengkan kekuasaan keluarganya, ada Gubernur Sumatera Utara, termasuk ada Gibran begitu ya. Mau tidak mau dia harus memiliki rumah politik. Nah, rumah politik itu mau tidak mau adalah PSI. Kenapa? Karena PSI yang kita lihat sekarang itu adalah hasil bentukan Jokowi. Lihat saja mulai dari usulan logo misalnya, kemudian termasuk beberapa kali pidato Jokowi juga sudah secara nyata mendukung PSI, dan memang PSI dipimpin oleh Kaisang, putra Jokowi. Jadi tidak ada pilihan bahwa Jokowi tidak mendukung PSI, kan tidak ada rumusnya begitu. Iya. Jadi menurut Bung Deddy bahwa Jokowi membaca hasil survei, kemudian dia melakukan langkah-langkah yang dianggap harus bisa mendongkrak. Nah, ini yang menarik ya. Saya ingat betul bahwa Jokowi itu melakukan belusukan gitu ya. Yang paling populer tentu adalah ketika kontestasi di Jakarta. Pilgub Jakarta 2012. Jokowi di Surakarta itu adalah politisi yang secara murni memang sederhana. Karena kebetulan dulu saya ikut terlibat dalam diskusi-diskusi tentang
pilkada tanpa money politik. Dan dulu Surakarta itu dijadikan salah satu contoh bahwa bisa seorang politisi gitu ya, kandidat kepala daerah bisa memenangi secara mayoritas tanpa politik uang. Ya, itu adalah Jokowi. Makanya dulu booming sekali Jokowi dibawa ke Jakarta, dikampanyekan di Jakarta, bahwa rival-rival Jokowi sekalipun, Ganjar Pranowo, termasuk Anies Baswedan di momentum hari itu ketika baru datang ke Jakarta, itu adalah penyokong Jokowi semua. Ketika itu ya. Ketika itu, kenapa? Karena memang melihat ketokohan Jokowi yang ya dalam garis politik luar biasa lah waktu itu. Ketika itu ya. Tetapi ketika dia masuk ke Jakarta, begitu ya, kemudian mulai berkenalan dengan konsultan politik, kemudian dijelaskan tentang preferensi pemilih. Nah, sejak itu Jokowi percaya sekali dengan hasil survei. Saya bisa mengatakan ini karena banyak kegiatan-kegiatan Jokowi itu yang sebetulnya dilandaskan pada aspek data survei. Salah satunya misalnya begini, masyarakat kita itu akan menitik beratkan pilihannya itu ada beberapa faktor. Pertama, ketika dia diberikan hadiah. Sehingga Jokowi sudah mulai membiasakan dengan bantuan sosial, bagi-bagi sembako di jalanan, bagi-bagi hadiah di setiap kunjungan. Dan itu berhasil. Yang kedua adalah publik kita itu menyenangi tokoh-tokoh yang tidak elitis. Kenapa? Karena mereka dalam 10 tahun 2004 sampai 2014 bosan dengan penampilan SBY yang elit. Kira-kira begitu. Tapi SBY bisa menang di 2004 dengan 2009 itu juga karena faktor orang jenuh dengan pemerintahan sebelumnya di era Megawati yang kacau balau kan kira-kira begitu. Jadi selalu ada fase ketika perubahan orang sudah mulai menikmati pemimpin yang elit, tiba-tiba muncul sosok Jokowi yang belusukan dan segala macam itu, orang kemudian tertarik. Nah, yang paling penting sekarang bahwa dalam catatan survei itu salah satu faktor penentu terbesar kenapa publik memilih tokoh tertentu itu karena faktor pernah bertemu. Nah, pernah bertemu itu tafsirnya bukan berarti bertemu secara langsung, bukan. Kandidat yang datang ke wilayahnya misalnya ya, ke daerah pemilih, apalagi berkali-kali, apalagi sekarang Jokowi juga melanggengkan pertemuan publik di rumahnya. Saya katakan melanggengkan itu dalam artian bahwa itu saya yakini sebagai kegiatan yang dikondisikan, bukan kegiatan yang natural. Ya, bukan kegiatan natural. Jokowi adalah politisi. Jokowi bukan tokoh adat, bukan tokoh agama yang dikunjungi oleh masyarakat secara sukarela. Jokowi adalah politisi, sehingga kita patut mencurigai bahwa semua kegiatan Jokowi adalah kegiatan politik. Iya, iya. Ini menarik tadi yang soal ketika Jokowi ke Jakarta, dia mulai berubah sikap menjadi sangat mempercayai lembaga survei. Waktu itu siapa ya waktu itu konsultannya Pak Jokowi waktu itu? Ya, kalau konsultannya di era Jakarta saya kira banyak. LSI baik itu lembaga survei maupun lingkar survei saya kira berada di balik Jokowi begitu ya. Artinya di balik Jokowi itu bukan berarti mereka bisa diperintah Jokowi, bukan, tapi memberikan pandangan-pandangan, masukan. Ya, memberikan pandangan-pandangan, dan Jokowi kan sebetulnya bisa membaca survei itu juga secara terbuka dari media massa, dari yang juga dirilis secara sukarela oleh lembaga survei. Saiful Mujani juga waktu itu ya? Saya kira termasuk juga Saiful Mujani. Dan Jokowi itu termasuk presiden yang menurut saya paling intens mengundang para tokoh-tokoh untuk datang ke istana waktu itu. Tokoh ini survei, lembaga survei. Baik itu tokoh survei maupun termasuk akademisi dan lain-lain. Makanya kemudian Jokowi itu termasuk salah satu yang dekat dengan tokoh-tokoh tokoh-tokoh survei begitu ya. Meskipun dalam kacamata publik hanya diundang sebatas makan siang, makan pagi bersama. Tapi Jokowi termasuk yang mencerna sekaligus dia menikmati sekali apa yang disarankan oleh para tamunya begitu ya. Dan itu menurut saya yang perlu dipelajari dari Jokowi. Kalau ada politisi sekarang yang menginginkan kelanggengan kekuasaan begitu ya, ya Jokowi harus dijadikan sebagai salah satu acuan. Bukan saya membela secara personal, bukan, tapi saya membela dalam artian strategi politik yang dimainkan oleh Jokowi. Kira-kira dia sangat memanfaatkan lembaga survei lah ya
satu memanfaatkan lembaga survei, dan mengikuti masukan. betul, dan mengikuti masukan. Nah, itu Iya, yang menurut iya, saya iya. menarik untuk Iya, iya. dicermati oleh semua orang, saya kira begitu. Termasuk soal itu ya. Kalau yang soal gagasan 3 periode itu, saya dengar juga itu kan didukung penuh oleh lembaga-lembaga survei ya, Indikator, Kodari, Nah, ini dan saya harus luruskan ya. eh, Artinya bukan lembaga survei yang mendukung penuh begitu ya. eh. Tapi disimulasikan apakah publik setuju atau tidak ketika Oh, begitu. Tapi bukan berarti kemudian ketika publik itu setuju artinya bahwa rakyat menginginkan. Karena kita juga harus waspada dengan keinginan publik ya. Karena kan begini ya. Negara demokrasi itu salah satunya bisa dianggap sebagai negara yang kualitas demokrasinya bagus itu kalau publiknya juga secara mayoritas rasional. oke. Dalam artian rasional itu publiknya mayoritas itu tahu apa yang diinginkan oleh negara sekaligus dia tahu bagaimana visi misi bernegara ke depan. Nah, Hmm. di Indonesia kan bukan maksud saya menihilkan pengetahuan publik Indonesia, tapi mayoritas masyarakat kita itu kan sejauh ini kan hanya menerima kebijakan dari atas kan, bukan yang mempengaruhi kebijakan. Iya, iya, Nah, iya. itu sehingga ketika publik mengatakan ya 3 periode setuju, bukan berarti bahwa 3 periode itu yang terbaik dari konsep politik kita. Itu hanya keinginan publik saja secara momentum kan begitu. Iya, iya. Bukan berarti itu memang yang Bukan berarti itu kehendak iya, iya, iya. rakyat kemudian parlemen misalnya tiba-tiba menyetujui kira-kira begitu. Ya. Justru kalau dilihat dari sisi kehendak sudah ya besar kemungkinan itu justru kehendak Jokowi. Kan begitu kan? Ya meskipun Jokowi juga mengatakan bukan dari beliau dan segala macam. Iya, Tapi iya, kan iya. Jokowi juga pihak yang mungkin ya, pihak yang akan paling diuntungkan ketika 3 periode itu Dilakukan. dilakukan karena posisi beliau adalah berkuasa pada saat itu. Bukan tidak mungkin kalau ada pemilu untuk ketiga kalinya bagi Jokowi juga besar kemungkinan Artinya bisa disimpulkan menang. misalnya gagasan soal 3 periode itu, selain dia Jokowi berupaya untuk memanfaatkan tentu saja kekuatan parlemen lewat partai politik, juga Pak Jokowi menggunakan instrumen lembaga survei untuk mempengaruhi opini publik. Bisa disimpulkan begitu ya? Nah, kalau itu saya tidak berani mengatakan bahwa Jokowi menggunakan gitu ya dalam kalimat menggunakan lembaga survei untuk mempengaruhi publik. Yang bisa dijelaskan adalah bahwa Jokowi itu menyelam bersama lembaga survei kira-kira begitu. Jadi ya dia bersama lembaga survei iya, lah ya kan. dia bersama lembaga survei. Persoalan publiknya itu termotivasi untuk mengikuti alur lembaga survei. Nah, itu saya kira Jokowi diuntungkan dari sisi Iya, itu. ya. Tapi kan gini, Bung Deddy, kita tahu kan lembaga survei itu ada hasil lembaga survei itu kan ada 2. Ada untuk konsumsi privat, Betul. dan ada untuk sengaja didesain untuk dipublikasikan. Iya. Ya kan? Iya dong. Kita harus jujur mengatakan betul. itu. Kalau misalnya hasil survei itu kira-kira positif, itu kita publikasikan. Betul. Tapi misalnya ini hasil surveinya ini tidak menguntungkan kita, ya sudah kita keep. Kan kita kira-kira gitu. Nah, di situ pada titik itu bisa dong kita berkesimpulan bahwa memang Pak Jokowi pandai memanfaatkan instrumen lembaga survei. Harus diakui begitu dong. Iya, ya itu pasti. Iya, Ya, iya. artinya kita tidak bisa menafikan bahwa lembaga survei di Indonesia begitu ya, itu seringkali memang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Tapi bukan berarti bahwa lembaga survei bisa drive. Ya, bisa dikendalikan kira-kira begitu. Apalagi kita ini kan masyarakat kita termasuk masyarakat yang dari sisi membaca data itu kan bukan yang seperti negara-negara maju ya, artinya, atau bahkan mungkin bukan seperti negara-negara yang anggaplah seperti di tetangga-tetangga kita lah, yang mungkin lebih lebih aware, lebih sadar dengan data survei. Publik kita itu masih sekarang ya masih berada pada level yang mudah mengikuti tren, kira-kira begitu. Jadi ada konsep di komunikasi politik itu namanya echo chamber.
Jadi ketika orang mengeluh-elukan dirinya dia sendiri gitu ya, maka orang lain atau masyarakat itu punya kecenderungan terpesona kira-kira begitu. Nah, seperti Jokowi ke Lampung tiba-tiba dia mendapatkan apa namanya? Gelar adat. Gelar adat begitu kan. Itu orang yang melihat kan bahwa wah luar biasa. Tapi di balik panggung kan kita tidak tahu apakah gelar yang diberikan itu murni inisiatif dari tokoh adat, dari lembaga adat, atau itu adalah bagian dalam tanda kutip permintaan Dari Jokowi. kira-kira begitu. Iya, iya. Dan itu kan kemudian di beberapa agenda begitu kan, itu kemudian disebarluaskanlah bahwa Jokowi diterima oleh adat Lampung, Jokowi diterima oleh adat misalnya nanti di NTT. Maka simpulannya Jokowi berarti dekat dengan tradisi masyarakat. Itu yang diharapkan oleh Itu yang diharapkan. Sehingga posisi dia merasa bagian dari masyarakat mayoritas itu kemudian diglorifikasi lah, dibesar-besarkan lah. Kemudian terus saja menerus, maka kemudian itu seolah-olah nanti publik juga akan terpesona dengan sendirinya. Kita tahu juga bahwa Bung Deddy, pasca Lampung banyak sekali kemudian tokoh-tokoh adat yang mengatakan atau yang memprotes pemberian gelar adat itu. Itu terbukti sekali bahwa itu memang seperti kata Bung Deddy tadi, bahwa itu bukan secara natural keinginan dari masyarakat adat, itu dikondisikan. Bahkan saya sudah wawancara juga dengan tokoh adat Lampung, Irjen Polisi Purnawirawan Ike Edwin. Beliau mengatakan bahwa sebelum di tempat yang kemudian dilakukan penyerahan adat itu, tim Jokowi datang ke dia dulu. Meminta supaya Pak Ike Edwin yang memberikan gelar adat kepada Jokowi. Tapi ditolak, dia nggak mau. Setelah nggak mau, baru dia ke tempat yang Kanjeng itu dan lain-lain itu. Yang itu kemudian dipersoalkan. Dari sini kita sebetulnya bisa simpulkan bahwa inisiatif itu bukan dari masyarakat. Inisiatif datang dari PSI atau orang-orang Pak Jokowi yang ya kita bisa paham juga. Apakah itu akan efektif menurut? Ya memang dilemanya kan begini ya, bahwa kita ini kan dalam fase yang publik itu hanya digunakan sebagai alat pemilihan, bukan sebagai objek yang oleh para elit politik itu sebagai tujuan, entah itu orientasinya kesejahteraan atau orientasinya misalnya pendidikan yang meningkat atau orientasi yang lain. Tapi masyarakat kita itu memang diorientasikan hanya sebatas sebagai pemilih. Makanya kemudian segala cara itu dilakukan, salah satunya adalah dengan menebalkan identitas tadi itu. Bagaimana kemudian tokoh politik itu gemar mendapatkan gelar begitu ya, gemar dianggap sebagai yang paling dermawan misalnya, gemar dianggap sebagai yang paling dipuji. Nah itu dilemanya di situ. Kenapa? Karena kalau kemudian dilihat dari aspek kinerja, kan seringkali tidak jumpa. Kita misalnya lihat sepanjang 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo misalnya, selain yang glorifikasi tentang infrastruktur, ya, mana yang betul-betul berdampak dan memang dirasakan oleh publik secara langsung. Kan justru banyak hal-hal yang terjadi kekacauan. Jadi masalah, utang menumpuk. Selain utang menumpuk, misalnya kita bisa lihat bagaimana rezim di era Jokowi pasca Jokowi tidak lagi memimpin, mereka tiba-tiba banyak yang ditangkap oleh KPK lah apa. Artinya di era Jokowi itu tata kelola itu tidak berjalan dengan baik kan kira-kira begitu. Nah, yang jadi persoalan kan publik tidak melihat track record dari sisi kinerja. Publik hanya melihat bagaimana orang ini membentuk dirinya sebagai orang yang baik secara personal meskipun tidak berdampak secara langsung bagi kehidupan masyarakat luas. Nah, itu yang menurut saya agak beresiko kira-kira di situ. Iya. Kembali ke soal gelar adat nih, Bung Deddy. Di Lampung kita sudah tahu begitu banyak orang bahkan dari kalangan tokoh adat yang mengatakan bahwa gelar adat yang diberikan kepada Pak Jokowi itu abal-abal, kira-kira gitu. Ini juga di NTT hari ini saya mulai baca-baca juga begitu banyak dari tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa itu abal-abal. Nah, protes-protes semacam itu kira-kira dampaknya ke PSI dan ke Pak Jokowi apa ya?
Ya, kalau dari sisi survei yang pertama begini, bahwa belum ada catatan survei yang membuktikan bahwa PSI itu bisa diangkat oleh Jokowi per hari ini. Oh, oke. Tapi kalau ke depan kan kita Belum tahu. kita belum tahu. Yang kedua, bahwa pemilihan umum termasuk Pilpres itu memang banyak faktor. Tidak selalu bahwa mereka yang menang di TPS itu kemudian bisa menang di akhir, kira-kira begitu. Karena banyak faktor lah yang mempengaruhi, kira-kira begitu. Nah, kalau kemudian sekarang banyak Jokowi membuat pemberitaan yang dalam artian reputasinya rendah begitu ya, di beberapa tempat misalnya terbukti tidak benar gitu ya. Dan Jokowi saya kira banyak sekali terkait berita-berita yang negatif. Ya maksud saya yang ada ternyata bukan yang asli, misalnya adat palsu. Iya. Termasuk ijazah juga. Dapat isu ijazah palsu. Nah, yang dikhawatirkan tuh begini. Kalau dia hanya mendapatkan satu kali pemberitaan yang buruk begitu ya, maka orang akan menganggap bahwa itu fitnah. Kalau berita buruknya itu terus-menerus begitu ya, dianggapnya nanti itu menjadi satu kebiasaan yang pada ujungnya karakter. Iya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau dia sudah jadi karakter kemudian berlebihan, itu orang sudah tidak lagi percaya. Nah, itu masalah. Nah, sekarang yang jadi topiknya adalah apakah Jokowi sengaja gitu ataukah benar-benar dia tidak tahu bahwa masyarakat adat yang memberikan penghargaan itu bukan adat yang diakui secara umum atau tidak. Kalau ternyata dia tidak tahu, maka itu luar biasa masalahnya, begitu. Iya. Saya yakin kan itu yang bergerak bukan Pak Jokowi langsung ya. Betul. Tentu saja kan tim PSI lah gitu. Betul. Kan. Tim PSI di daerah. Saya bisa bayangkan tuh mereka mencoba menghubungi seperti yang terjadi di NTT. Saya kebetulan pernah tinggal di NTT, Bung Dedi. Saya tinggal di NTT, saya sudah ke beberapa pulau di sana, termasuk di Pulau Rotendao, beberapa pulau lah di sana. Betul. Itu kan secara geografis itu mereka bukan di satu hamparan. Ada yang dari sini, ya kepulauan. Jadi saya membayangkan, ya mohon maaf ya, kalau mereka berinisiatif berkumpul di Kupang itu kayaknya jauh dari akal sehat saya gitu loh. Betul. Maksud saya ada yang mengorganize. Maksud saya pasti para tokoh-tokoh itu, sebutkanlah katakanlah benar, itu pasti ada yang mengorganize, bukan tumbuh dari, apalagi saya tahu bagaimana situasi dan kondisi di sana kan. Nah jadi pasti ada yang mengorganize dan saya bisa maklum ya itu hal yang biasa dalam politik kan. Itu hal yang biasa dalam politik. Hanya pertanyaan saya ke Bung Dedi, ketika mulai muncul, hari ini sudah mulai, kemarin juga sudah mulai tuh beberapa tokoh dari pemuda ya kan, ada dari GMNI juga mengatakan bahwa itu abal-abal lah kira-kira begitu. Ya itu tadi bahwa ada konsep echo chamber yang itu sebetulnya teori klasik ya, bahwa ketika kita ingin dianggap sebagai tokoh yang besar gitu ya sebetulnya kita menciptakan sendiri, termasuk euforianya segala macam gitu ya, seolah-olah kita itu ya pseudo lah, artinya seolah-olah banyak pengagum segala macam, walaupun itu sebetulnya dikondisikan. Itu bukan berarti bahwa Jokowi ingin dianggap sebagai tokoh besar, tapi itu sengaja dibangun supaya mempengaruhi kelompok yang tidak tahu di wilayah itu. Kan bisa bayangkan kalau di NTT tiba-tiba sambutannya sedemikian besar gitu ya, yang di tempat lain mereka yang hanya lihat dari informasi, wah Jokowi di sana disambut segala macam gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi mereka. Oh, Jokowi berarti masih sebagai tokoh besar. Persoalan di belakang layar bahwa mereka ya dalam artian mohon maaf kalau kasar ya, dibayar, difasilitasi segala macam. Ya seperti yang Bung Ardi sampaikan, memang secara politik tidak keliru. Tidak keliru memang, ya boleh saja, sah-sah saja. Boleh saja begitu. Tapi kan kita mau sampai kapan begitu? Artinya mau sampai kapan kita menghadirkan informasi kepada publik yang sebetulnya itu adalah drama begitu ya. Jadi, tapi itu dugaan ya, dugaan saya bahwa ya bisa saja mereka inisiatif gitu ya, tapi dugaan saya ada yang mengorganize lah. Minimal kan ada yang menghubungkan, ada yang menghubungi kan.
pada hari ini, jam ini, Betul. kita para tokoh adat ini berkumpul di sini. Kan minimal ada yang Betul. mengorganize. Kan tidak Betul. mungkin mereka tiba-tiba secara alamiah Betul, kumpul sendiri betul, untuk betul. Pak Jokowi. Kan saya kurang percaya lah, kalau kurang percaya saya. Ya, itu saya kira bukan dugaan ya, karena di banyak agenda begitu ya. Bahkan ketika Jokowi awal di 2014 2019 kan sudah melakukan Oh, itu. Karena apa? Karena Iya, itu iya. tadi, bahwa kerumunan yang ramai, euforia yang besar itu memang punya daya pengaruh di tempat lain, Oke. bukan di tempat situ saja. Iya, iya, iya. Itu Sehingga diglorifikasi. itu diglorifikasi. Iya, iya, Jadi iya. seolah-olah bahwa Jokowi masih besar segala macam. Iya, iya, iya. Kan kira-kira begitu. Padahal setiap survei itu sebetulnya kan ada pertanyaan, kalau misalnya terjadi pemilihan lalu kemudian Jokowi begitu ya, Jokowi menentukan pilihannya pada si A si B, apakah Bapak Ibu akan mengikuti pilihan Jokowi? Itu Jokowi bukan sebagai tokoh yang paling berpengaruh. Oh, Kami catatan survei di 3 bulan yang lalu begitu ya, itu urutan Jokowi itu mungkin yang ketiga, karena yang pertama itu adalah Megawati Soekarno Putri, yang kedua adalah SBY, baru kemudian Joko Widodo. Artinya bahwa Jadi, orang pertama Megawati, kedua Pak kedua SBY, Pak SBY, baru ketiga Jokowi. Sebagai endorser. sebagai endorser. Oke. Artinya masih lebih banyak orang yang akan memilih mengikuti Megawati Dan Pak SBY. dan Pak SBY dibandingkan orang mengikuti pilihan Joko Widodo. Berapa persen? Kalau itu harus oke. Iya. dibuka datanya ya. Iya, Tapi itu menggambarkan bahwa pengaruh Jokowi tidak besar begitu. Apalagi hari ini kita masih punya tokoh-tokoh yang sama kuatnya begitu ya, sebagai tokoh-tokoh elit ya, selain Megawati, SBY, Ada Prabowo juga. ada Prabowo, bahkan Prabowo bukan sebagai endorser, tapi Presiden. dia sebagai pelaku sendiri untuk Iya, mempengaruhi iya. orang memilih dirinya sendiri. Iya, iya, Sisi iya. lain juga ada Yusuf Kala yang juga Iya, dari iya, sisi Indonesia Timur saya kira juga punya pengaruh begitu. Iya, 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 iya. Oke, nah ini kembali ke 2 titik tadi ya. Memang kita bisa maklum kenapa Pak Jokowi memilih Lampung dan NTT, karena 2 titik itu adalah titik yang katakanlah basisnya Pak Jokowi di pemilu yang lalu, kita kira gitu. Iya. Kalau secara nasional, 2 titik ini apakah signifikan atau bagaimana, Bung Deddy? Kalau kelompok paling signifikan tentu di Jawa. Oh, masih di Jawa ya? Ya, sampai saya kira itu dalam kurun waktu yang panjang sekali masih tetap akan di Jawa. Kelompok yang signifikan. Tapi Iya, kelompok-kelompok di daerah begitu ya, di luar Jawa, Lampung itu menjadi titik Jokowi karena mayoritas di Orang sana Jawa. adalah Jawa. 60%. Iya. Nah, itu. Iya, Artinya iya. Lampung itu juga secara etnis Jawa lah ya. Iya, iya. Hanya saja dia Jawa yang di Sumatera kira-kira begitu. Nah, kalau yang di NTT ini memang menarik karena NTT ini kan memang satu sisi Jokowi pada saat itu sering ke sana. Bahkan NTT ini sebagai simbol Indonesia Timur untuk yang mendukung Jokowi sebetulnya. Oke. Karena untuk di NTB begitu ya, Prabowo. NTB adalah Prabowo. Prabowo. Papua secara keseluruhan suaranya tidak signifikan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Tapi itu seluruh Papua. Sementara Papua kan ada banyak provinsi sekarang. Iya, ada ya 5 atau 6 ya. Iya, dengan komposisi pemilihnya yang mungkin sedikit-sedikit. Pegunungan mungkin Jokowi. Iya. Pantai enggak, saya kira. Betul. Iya. Untuk Papuanya sendiri, Iya. yang provinsi Papua juga confirm ke Prabowo Subianto. Termasuk Pegunungan ke Pak Jokowi ketika Pak Jokowi presiden. betul. Setelah Pak Jokowi bukan presiden, saya rasa konstelasinya bisa berubah juga kan. Secara umum sih Papua selama ini selalu ke presiden ya. Artinya ke presiden ya. iya, selalu ke presiden. Artinya ketika Jokowi presiden ya ke Jokowi, ketika Prabowo presiden ya berarti ke Prabowo Subianto. Meskipun memang Presiden Prabowo Subianto sekarang itu sepertinya memang agak jauh berbeda dengan Joko Widodo. Kenapa? Karena kunjungan Presiden Prabowo itu lebih banyak di luar negeri. Nah, ini menurut saya yang menarik. Apakah mungkin ini hanya kecurigaan saja ya? Apakah mungkin ada semacam janji politik Jokowi dengan Prabowo untuk tidak melakukan konsolidasi di dalam negeri. Di dalam negeri, sehingga Jokowi sekarang melakukan konsolidasi di dalam
di dalam negeri. Kalau ini dibiarkan dalam artian semua tokoh politik, para ketua umum partai politik membiarkan Jokowi sendirian, maksudnya tidak diimbangi dengan misalnya Zulkifli Hasan ikut konsolidasi, Bahlil konsolidasi, itu bukan tidak mungkin memang PSI bisa naik. Kenapa? Karena nanti publik akan menilai bahwa PSI satu-satunya yang turun ke bawah, sementara yang lain tidak. Nah, Prabowo juga saya kira, ya secara umum Gerindra ya, mereka juga harus waspada kalau mereka tenang-tenang saja dengan aktivitas Presiden Prabowo yang lebih banyak atau bahkan mungkin selalu di luar negeri, sementara Gibrannya di dalam negeri, bukan tidak mungkin konsolidasi dalam negeri justru malah walaupun tadi menurut Bung Deddy belum kelihatan ya per hari ini belum kelihatan ya. Ini soal lain nih, selain belusukan ya, katakan belusukan Jokowi ke dua titik tradisional beliau, yaitu di Lampung dan di NTT. Ada isu lain yang sekarang sedang sangat ramai soal ijazah Pak Jokowi, juga Gibran. Itu menurut Bung Deddy, itu mempengaruhi elektabilitas atau citra dari Jokowi dan PSI atau bagaimana? Ini sayangnya harus saya katakan tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh? Tidak berpengaruh. Dalam catatan survei ya. Dalam catatan survei bahwa isu ijazah palsu itu, yang meyakini ijazah palsu saja sebetulnya juga tidak banyak. Saya tidak tahu apakah ini karena faktor reputasi Roy Suryonya. Kan sekarang kan yang kita kenal selalu mengejar ijazah palsunya kan Roy Suryo CS, Dr. Tifa itu, Bu Tifa itu ya. Apakah karena faktor reputasi Roy Suryo dan reputasinya Ibu Tifa itu yang tidak bagus sehingga publik tetap mempercayai Jokowi dibandingkan mereka, atau sebetulnya publik kita tidak begitu aware dengan isu ini. Tapi saya baca Drone Emprit, Bung Deddy tahu juga ya Drone Emprit ya. Mereka menggunakan survei memang di dunia digital ya. Dan itu menurut saya cukup fair. Artinya mereka tidak hanya di satu segmen yang pro Jokowi atau anti Jokowi, tapi semua data mining dari dunia digital itu di-grab lah gitu. Itu katanya 93% percaya Jokowi itu ijazahnya palsu. Ya, kalau soal percaya mungkin ya. Tapi apakah kemudian mereka yang percaya itu kemudian menjadi tidak memilih? Mereka percaya itu ijazahnya palsu, tapi belum tentu mengubah persepsi pilihan politik. Iya, kan ramai juga orang yang mengatakan, atau bahkan mungkin kelompok-kelompok Jokowi yang kemudian mengkampanyekan lebih baik ijazah palsu atau korupsi misalnya. Itu kan banyak dilakukan kan? Bahkan termasuk ketika pertarungan bersama Anies kan dulu kan lebih baik orang tidak punya ijazah tapi bekerja atau orang punya ijazah tapi hanya banyak itu kan menjadi pertarungan di kalangan pemilih, kira-kira begitu. Dan isu ijazah palsu ini bagi Jokowi sekarang saya kira tidak menarik untuk dibahas, sekaligus tidak menarik untuk diperjuangkan dan dibuktikan kepalsuannya. Kenapa? Karena Jokowi sudah selesai. Yang perlu diperjuangkan itu sekarang justru adalah ke Gibran. Kenapa? Karena Gibran akan mengikuti kontestasi di 2029. Maka mereka, kelompok-kelompok yang sekarang berada di gerbongnya Roy Suryo, Bu Tifa, begitu ya. Nah, kalau mau silahkan ke Gibran. Soal Gibran, kenapa? Karena kalau sampai Gibran bisa dibuktikan dia tidak memiliki ijazah atau ijazahnya dia palsu, berarti dia secara administratif tidak bisa mengikuti pemilihan. Itu punya dampak terhadap Gibran di 2029. Tapi kalau Jokowi kan sudah tidak punya dampak. Andai saja tiba-tiba ijazah Jokowi terbukti palsu, itu betapa chaosnya negara kita. Karena artinya kita tidak hanya menyeret Jokowi ke meja sidang, tapi kita juga harus menyeret ketua KPU, ke Bawaslu, ke penyelenggara ke steering komite pemilihan, termasuk ke Jokowinya sendiri, termasuk ke Mendagri, termasuk kemana-mana kan. Jadi kalau itu terbukti palsu, dampaknya luas. Palsu, bahkan kita bisa dibatalkan legitimasi kita terkait dengan pemerintahan kita yang sudah lewat 10 tahun. Bisa begitu ya dampaknya. Bisa begitu, sehingga tidak akan mungkin secara politik, tidak akan mungkin ijazah Jokowi itu dibuktikan palsu.
Yang paling mungkin adalah sudah isu ini akan tetap begitu ramai gitu ya, Tapi tidak sampai tidak dibuktikan. sampai dibuktikan Karena ijazah dampaknya palsu. terlalu besar begitu. Dampak yang terlalu besar. Kalaupun ada putusan pengadilan akan menyatakan ijazah Jokowi asli. Saya berani jamin. Ijazah Jokowi pasti akan asli. Secara politik dan secara administrasi politiknya akan begitu. Kenapa? Karena tidak ada urgensinya membuktikan ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Berbeda lagi kalau kita hidup di Jepang. Yang sudah lalu-lalu pun pertanggungjawabannya tetap akan Diminta. clear, begitu kan? Tapi kan ini Indonesia. Jadi maksud saya ya kita harus menerima saja bahwa ya sudah, kita sebagai bangsa yang besar ya harus bukan melupakan masa lalu ya, tapi memaafkan. Jadi meskipun menurut Bung Dedi, meskipun katakanlah ijazahnya palsu, faktanya, iya, pasti pengadilan akan mengatakan itu asli. itu akan asli. Karena dampaknya terlalu besar, terlalu Dampaknya berisiko. terlalu besar, sekaligus tidak memiliki konsekuensi terhadap kehidupan publik. Begitu. Tapi kalau Gibran, saya kira perlu didukung. Tapi kalau misalnya dinyatakan palsu misalnya, Iya. kan itu akan menyebabkan delegitimasi terahnya Jokowi juga. Nah, itu yang saya katakan di awal tadi, bahwa ternyata itu juga belum tentu. Kalaupun misalnya ya, tiba-tiba ijazah Jokowi palsu misalnya, Jokowi palsu, pengadilan menyatakan itu palsu, lalu pemilu 2029 dijalankan, Gibran sebagai kandidat. Ya, kalau Gibran menjadi kandidat tapi dia bersama tokoh yang kuat, misal masih tetap bersama Prabowo, saya kira peluang menangnya masih tetap ada. Tapi mungkin gini, kalau ijazah Jokowi terbukti palsu, Iya. Prabowo nggak mau menggandeng Gibran mungkin. Itu bisa juga. Lain itu ya kalau. Itulah kenapa sekarang kalau memang mereka yang menginginkan bahwa Jokowi itu terbukti memalsukan banyak hal gitu ya, termasuk ijazah, ya sekarang harus digeser ke Gibrannya juga. Iya. Kalau Gibran sih SMA kan dia nggak punya ijazah, dia surat keterangan. Iya. Nah ini yang lagi digugat nih oleh banyak pihak. Apakah surat keterangan tentang, bukan surat keterangan tentang ijazah juga itu, saya baca berkali-kali surat keterangan bahwa pengetahuan dari Gibran itu dianggap setara dengan SMA. Jadi bukan surat keterangan yang mengatakan ini setara ijazah, bukan. Konversi ya. Iya. Surat konversi ya. Iya, ini dianggap pengetahuannya setara dengan SMA atau SMK gitu. Kalau di Lucu juga. undang-undang itu kan sudah jelas bahwa pendidikan minimum. Artinya kalau pendidikan minimum itu pembuktiannya adalah dokumen resmi. Iya, nah itu dia nggak punya. Dan dokumen itu di Indonesia adalah ijazah. Nah itu dia nggak punya karena yang dipakai kan surat keterangan. Iya. Ya seharusnya itu yang harus diperjuangkan diperjuangkan untuk bisa dibuktikan bahwa memang dia tidak memiliki salah satu syarat administratif untuk mengikuti konsentrasi sebagai di Pilpres, sebagai entah itu presiden maupun cawapres kan begitu. Itu saya kira juga menarik. Ya termasuk satu paket dengan Jokowi, meskipun saya tetap pada aspek analisis politik begitu ya, akan sangat sulit sekali untuk bisa membuktikan ijazah Jokowi itu palsu di mata hukum, bukan di mata publik ya. Karena ya aneh juga sebetulnya kalau mau fair-fairan misalnya, saya apakah lebih percaya ijazah Jokowi itu asli atau palsu ya. Saya mungkin tidak mengatakan ijazah Jokowi palsu ya, tapi Jokowi sepertinya tidak punya ijazah yang asli. Itu. Entah Jokowi tidak punya ijazah yang asli. Kenapa? Satu, dia tidak pernah menunjukkan sampai hari ini dengan alasan bahwa yang harus membuktikan adalah yang menuduh begitu kan. Padahal Jokowi sebagai pejabat publik, dia punya kewajiban untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh publik. Apalagi ijazah Jokowi itu sebetulnya adalah aset publik, bukan aset pribadi. Kenapa? Karena dia dijadikan sebagai dokumen syarat untuk dikontestasi, mulai dari wali kota Surakarta, gubernur DKI Jakarta sampai pemilihan presiden. Jadi sudah tidak bisa lagi dia mengatakan bahwa ini dokumen pribadi. Ijazah Jokowi adalah dokumen publik. Dan itu sudah diputuskan di PT UN kemarin 2 hari yang lalu, Pak. Ya itu yang aneh. Kenapa Jokowi sedemikian sulitnya gitu. Itulah kenapa saya katakan Jokowi sepertinya memang tidak punya ijazah asli, kira-kira begitu. Jadi menurut Bung Dedi, Jokowi nggak punya ijazah asli sehingga dia nggak mau menunjukkan itu. Ya, dia tidak punya ijazah asli. Ini keyakinan sebagai individu ya. Tapi kalau dikatakan apakah hukum akan menentukan bahwa dia punya ijazah atau tidak, besar kemungkinan akan diputuskan dia punya ijazah.
kira-kira Ya, begitu. untuk Atau ya, ijazah yang dia tunjukkan adalah asli, dalam dianggap asli, tanda kutip diputuskan asli, kira-kira begitu. supaya tidak timbul chaos. Supaya tidak timbul chaos, dan bagaimanapun juga sebagai pernah presiden gitu, tentu Jokowi masih punya simpul-simpul kekuasaan meskipun tidak secara langsung begitu. Iya. Tapi berat bener ini ya. Soal ijazah ini sudah berapa tahun ini? Udah tahun kedua ini. Rame betul ya. Ini kan sebetulnya menjadi panjang karena memang Jokowi tidak menunjukkan dirinya dia sebagai kesatria yang jujur. Nah, ini nih salah satu yang mungkin jarang dilihat oleh publik ya. Kan kita selama ini disodorkan sebagai Jokowi yang sederhana, Jokowi yang ini. Tapi tidak pernah dibahas Jokowi itu orangnya jujur atau tidak. Dari kasus ijazah ini sebetulnya sudah menunjukkan tingkat kejujuran Jokowi, saya kira juga perlu dipertanyakan, kira-kira begitu. Padahal sebagai tokoh bangsa, apalagi sebagai pemimpin negara, kejujuran itu harusnya yang utama. Bagaimana dia mau menegakkan hukum, mau menegakkan keadilan, termasuk mau memberantas korupsi, kesewenang-wenangan, kalau dirinya dia sendiri tidak jujur? Nah, itu saya kira masalah besar. Iya, jadi masalah. Jadi dari kasus ijazah ini, terlepas ini asli atau palsu, Bung Deddy atau kita bisa menyimpulkan bahwa Pak Jokowi bukan tokoh yang jujur. Saya kira begitu. Saya kira begitu. Karena nggak mau menunjukkan ya. Iya. Biar selesai masalahnya kan selesai kan, Betul, gitu kan. betul. Ini Dan kalau Jokowi menunjukkan ijazah kan sebetulnya tidak juga kemudian menurunkan legitimasi Jokowi sebagai tokoh. Iya, enggak. Tidak kemudian dia menjadi tidak terhormat kan juga tidak sebetulnya. Iya, malah bagus kan. Betul. Malah bagus. Dan sudah ada beberapa tokoh yang dipertanyakan ijazahnya langsung dia tunjukkan. Selesai. Betul. Langsung selesai. Ini soal lain. Terakhir diskusi kita ini soal peluang keberlanjutan Prabowo atau hubungan Prabowo-Jokowi. Pagi-pagi sekali Pak Jokowi sudah mendengungkan paket Prabowo Gibran harus lanjut 2 periode. Itu gimana, Bung Deddy? Jadi bacaan saya sebagai kekhawatiran Jokowi sebetulnya, bahwa Jokowi menyadari tanpa Prabowo gitu ya, Gibran juga tidak akan bisa bertahan di istana. Apalagi Jokowi juga tidak memiliki pegangan yang kuat untuk kondisi sekarang. Bisa bayangkan sekuat-kuatnya Jokowi tanpa partai politik itu, saya kira di Indonesia tidak kurang rasional. Itu satu. Nah, yang kedua adalah Jokowi sekarang sudah mulai membaca bahwa satu-satunya peluang untuk bisa mempertahankan kekuasaan keluarganya ya mau tidak mau tetap bersama Presiden Prabowo Subianto. Karena terbukti satu, Gerindra termasuk partai yang paling kokoh untuk kondisi sekarang. Yang kedua, Prabowo sedang menjadi presiden begitu. Dan mau tidak mau Gibran belum memiliki performa yang orang bisa lihat sebagai tokoh yang layak untuk diperhitungkan secara personal, kecuali dengan Prabowo. Tapi kan jadi menarik karena tiba-tiba komposisi ruang sidang Gibran tidak lagi di samping. Iya, itu masalah itu. Mana lebih dulu komposisi Gibran yang tidak berada di samping presiden, atau teriakan Jokowi? Teriakannya dulu kan? Teriakannya dulu. Jangan-jangan sebetulnya komposisi itu respon Presiden Prabowo bahwa bisa begitu ya? Bukan Jokowi yang mengatur 2029 gitu, tapi Presiden Prabowo kan begitu. Jadi kita harus membaca posisi duduk Gibran itu. Iya. Adalah sinyalemen atau sistem tanda yang dikeluarkan oleh Prabowo. Iya. Saya sudah tidak mau lagi. Bung Deddy membacanya seperti itu. Iya, itu pasti begitu. Atau itu dalam kalimat begitu ya, bahwa sekarang itu yang berkuasa adalah Prabowo gitu, bukan lagi Jokowi. Sehingga tidak bisa lagi Jokowi mengendalikan Presiden Prabowo. Ya meskipun tidak ada peraturan sidang yang tetap ya, artinya tidak ada yang mewajibkan begitu. Tapi kan dalam kebiasaan kita selama ini. Dari zaman Pak SBY, Bu Mega. Dan itu sudah ada di buku protokoler. Tidak hanya di istana. Rapat-rapat di kementerian segala macam, posisi duduk sudah ditentukan secara zigzag dan baku.
kanan kiri, yang paling Oh, titik pusatnya yang paling tinggi, lalu siapa di kirinya, di kanannya, nanti ke kiri lagi itu sudah oh zigzag gitu ya, dibuat zigzag, begitu ya. zigzag, sudah ada itu. Jadi tiba-tiba diubah hanya ada presiden, itu menurut saya artinya kan menjadi wapres menjadi setara dengan Menko, bahkan setara dengan Seskap. Padahal Seskap itu seharusnya bahkan tidak ada di barisan kabinet. Karena dia bukan anggota Karena dia kabinet. bukan anggota kabinet, dia hanya sekretaris, kan kira-kira begitu. Iya, 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 Begitu. iya. Jadi memang menarik kalau mau dicermati dari sisi apa namanya gerakan-gerakan politik utamanya Jokowi begitu ya. Tapi yang pasti bahwa Jokowi pasti sekarang dalam situasi yang akan mengeluarkan semua daya upayanya dia untuk mempertahankan kekuasaan keluarga untuk tetap bertahan di 2029 ke periode berikutnya, saya rasa. Kenapa harus begitu? Kenapa menurut Bung Deddy dia mati-matian mempertahankan kekuasaan 2029 ke 2034? Yang pertama tentu secara umum bahwa kekuasaan itu pasti diinginkan oleh semua orang. Nah, yang kedua tentu besar kemungkinan karena ada faktor di masa dia berkuasa harus ada yang dijaga. Ini berbeda. Kita lihat bagaimana Ibu Megawati Soekarno Putri diisukan menjual Indosat lah, Kapal menjual tanker. aset segala macam. Tapi tidak pernah kita lihat bahwa Jokowi mati-matian memperjuangkan Oh iya, iya, iya. Puan Maharani. Kenapa? Ya mungkin karena tidak ada yang dia khawatirkan. Kalaupun dia tidak memiliki kekuasaan, dia tetap Pak SBY pun damai. begitu saya lihat. SBY pun begitu. Ya SBY mendukung AHY untuk tampil, itu pun dengan kondisi yang natural. Masuk ke kontestasi Jakarta, tapi dia melepaskan atribut militernya, itu saya kira fair sekali. Iya, Dan iya. per hari ini belum ada yang berani seperti Pak SBY. Iya, iya, iya. Itu juga per hari ini SBY juga santai saja. Melukis. Ya, artinya dia tetap mengendorse AHY, tapi tidak kemudian mati-matian harus. Iya, dengan segala cara AHY gitu kan ya. Dengan segala cara. Tetapi kenapa Jokowi sedemikian rupa? Nah, mungkin ini hanya mungkin saja. Ya kecurigaan nakal lah kalau boleh dikatakan. Ya jangan-jangan ada yang ditakutkan oleh Joko Widodo. Kalau dia tidak lagi berkuasa, Akan terbongkar. salah satunya itu. Apalagi nanti boleh dicek lah. Beberapa presiden Indonesia itu yang pernah diputus bersalah oleh pengadilan itu kan tidak banyak. Bahkan jangan-jangan tidak ada selain Jokowi. Jokowi pernah diputus pengadilan bersalah terkait dengan kasus lingkungan dan segala macam. Itu artinya bahwa yang muncul kecil, tapi kita tidak tahu kan masalah-masalah yang lain kira-kira begitu. Belum lagi kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota menteri di era Jokowi, termasuk kebijakan-kebijakan yang di era COVID saja misalnya. Banyak kebijakan-kebijakan yang sebetulnya tidak selesai kan sampai betul-betul tuntas. Bahaya ya kalau Pak Jokowi tidak berhasil mempertahankan Gibran sebagai wapres, wah masalah dia bisa dibongkar. Masalahnya saya kira akan banyak sekali. Kira-kira tapi kan respon dari Gerindra lah yang kita tahu ya. Saya sudah mendengar dari Muzani, dari Bu Titi juga, masih pagi sudah ngomong 2 periode. Itu tandanya apa itu? Tandanya Gerindra nggak mau dengan Gibran. Ya, memang kalau dilihat dari sisi simbol politik ya, itu menunjukkan bahwa Gerindra sebetulnya sudah tidak lagi peduli atau tidak lagi merespon dengan intens apapun yang dari Joko Widodo sebetulnya. Saat ini ya. Ya, atau bisa juga bahwa Gerindra dengan kondisi sekarang yang kuat dan besar, dia sudah menyatakan bahwa dia sudah tidak lagi bergantung pada Joko Widodo. Saya rasa itu. Jadi terakhir nih, jadi menurut Bung Deddy peluang Gibran untuk kembali menjadi calon wakil presiden Prabowo di 2029 kecil ya? Satu sisi dia tidak punya partai politik. Kalau PSI masih tetap kecil, kemudian Presiden Prabowo juga punya otoritas yang kuat, saya kira kecil kemungkinan Gibran tetap akan usung digandeng oleh Prabowo. Apalagi pertarungannya kan bukan soal keinginan Prabowo, pertarungannya kan persoalan para ketua umum partai-partai politik yang lain. Apakah mereka masih mau menginginkan Gibran untuk naik atau tidak? Ya. Tergantung partai politik yang lain. Betul. Ini repot ini. Ini kemarin aja kita baca ini
usaha-usaha Kaisang udah mulai bangkrut nih. Pak Jokowi sudah nggak jadi. Saya baca tuh Bung Deddy udah banyak, ada tagihan, ada MTN yang tidak terbayar dan lain-lain. Oh, Ya kan? Kalau ini 2029 nggak maju lagi, wah tambah susah ini ya kan gitu kan. Tapi ya itulah politik. betul. Terima kasih Bung Deddy sudah. Sama-sama. Saya terima kasih banyak. Waduh, ini pandangan-pandang Anda ini mencerahkan ya kan sebagai Terima kasih intelektual banyak. muda. Baik kawan-kawan, pejuang obor rakyat, ini tadi Dr. Deddy Kurniasyah ini memberikan pandangan-pandangan yang ngeri-ngeri sedap ini. Menurut beliau, waduh, masa depan Jokowi kira-kira suram lah kalau saya simpulkan. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Sama-sama. Pak Dok.